Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa kembali baik dengan para hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung. Bagi yang sudah hadir di sini mohon untuk mematikan seluruh HP. Ringtone-nya mohon dimatikan agar tidak jadi gangguan. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, juga Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan beberapa radio lain yang juga ikut merelay siaran ini. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki pembahasan lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang makar Allah Azza wa Jalla yang diambil dari sebuah ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, surah Al-A'raf 99, afa aminu makrallah wa fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Poin selanjutnya membahas tentang surah Al-Hijr ayat 56. Allah berfirman, wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Huruf man di dalam ayat ini disebut isim istifham. Istifham itu artinya kata tanya, bukan bukan huruf syarat. Karena kalau huruf syarat maka fi'il mudhari' setelahnya harus jazm. Tapi di sini marfu, wa may yaqnutu. Otomatis man di sana bukanlah huruf syarat, tapi huruf istifham. Kemudian tidak ada jawabnya. Kalau huruf syarat harus ada jawab. Maka man di sini adalah huruf istifham, tapi makna istifham di sana adalah nafi. Sehingga man di sana artinya tidak ada. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Adapun yang dimaksud kunut maknanya putus asa, itu adalah asyadul ya'as, keputusasaan yang paling puncak. Karena orang yang sedang berputus asa, dia jauh dari apa yang diangan-angankan, apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Dia gagal meraih apa yang ingin dia raih, atau
gagal dalam menghilangkan perkara yang tidak dia sukai yang memang ingin dihilangkan. Itulah penyebab dari keputusasaan. Kata Allah Azza wa Jalla illa dhallun, huruf illa di sini adat hasr. Adat hasr artinya kata yang memberikan makna terbatas. Kenapa? Karena kalau illa berpasangan dengan huruf istifham yang maknanya nafi, ada pasangan nafi dengan illa istisna, fungsinya litakhsis, untuk memberikan makna khusus. Sehingga tarkib atau susunan kalimat seperti ini disebut dengan sebutan adatul hasr, yaitu kata yang memberikan makna khusus. Sehingga makna ayat ini, orang yang berputus asa dari rahmat Allah khusus hanyalah orang-orang yang sesat. Itu maknanya. Wala yaqnutu min rahmatillahi illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Siapa dhal atau orang yang sesat? Makna dhal adalah faqidul hidayah, at-taihul ladzi la yadri ma yajibu lillahi subhanahu ma annahu subhanahu qaribul khair. Makna dhal atau sesat adalah orang yang kehilangan hidayah, orang yang kebingungan, sehingga dia tidak tahu apa yang wajib ditunaikan untuk Allah Azza wa Jalla, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya itu sangat dekat. Sebagaimana salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ajaba rabbuna min kunuti ibadih wa qurbi ghiyarih yanduru ilaikum azalain qanatain fayudillu yadhaku ya'lamu anna farjakum qaribun. Kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah merasa aneh, merasa takjub dari keputusasaan hamba-hambanya. Jadi kalau ada hambanya yang putus asa, Allah merasa aneh. Wa qurbi ghiyarih, padahal perubahan nasib yang Allah akan berikan kepada orang itu begitu dekat. Sebentar lagi hampir nasibnya dari buruk ke baik, dari jelek kepada sesuatu yang lebih maslahat dari sebelumnya, itu mau Allah berikan kepada dia, tapi kok dia putus asa. Allah memandang kepada kalian di antara dua kesulitan dan dua keputusasaan. Lalu Allah tertawa karena dia tahu bahwa solusi jalan keluar bagi kalian itu begitu dekat. Begitu dekat solusi Allah akan berikan, tapi dia kok putus asa dari kesulitan yang sedang dialaminya. Nah, di sini dikeluarkan Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Majah, juga Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pertolongan Allah kepada orang yang berada pada puncak penderitaan itu begitu dekat. Dan makna ayat yang sedang kita bahas yang menyatakan wa may yaqnutu min rahmatir rabbi illa dhalun, ini berkaitan dengan kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim kan sudah tua, belum punya anak. Istrinya selain udah tua juga mandul. Tapi
Beliau tidak pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya permintaannya dikabulkan. Datang malaikat memberi kabar gembira ini. Ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 54 sampai 56. Allah berfirman, berkata Ibrahim, abashartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin qala wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Ibrahim, apakah kalian akan memberikan kabar gembira kepadaku di masa tuaku ini? Ini perkataan Ibrahim kepada malaikat yang datang. Bagaimana cara kalian memberi kabar gembira? Mereka menjawab, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan sebenarnya. Maka jangan kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Berdasarkan ayat ini maka kita tahu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini bentuk suudzon orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Suudzonnya itu dari dua sisi. Suudzonnya kepada Allah dari dua segi. Pertama, dia meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dia tidak akan berputus asa tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla tersebut. Dia tidak akan menganggap mustahil apapun kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menganggap atau meragukan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena orang yang mengetahui Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Razzaq, Allah itu Wahhab, dia tidak akan ragu bahwa Allah akan merahmati dirinya selama dia melakukan ikhtiar baik hissi ataupun syar'i untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang putus asa, dia ini meragukan dua hal dari diri Allah. Pertama, Allah berkuasa enggak kalau saya umpamanya sudah tua, istri saya mandul, bisa enggak Allah punya kuasa, punya kemampuan enggak untuk membuat istri saya di masa tua dan keadaan mandul itu hamil? Dia ragu, kayaknya enggak akan bisa. Kedua, atau bisa, Allah pasti bisa, tapi kayaknya nggak akan ngasih itu ke saya. Dia meragukan rahmat Allah kepada dirinya. Oleh karena itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang itu telah suudzon kepada Allah dari dua aspek tadi. Aspek kekuasaan Allah dan aspek Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidaklah layak bagi seorang manusia bila dia mengalami kesulitan, problematika yang berat, kemudian dia meragukan atau putus asa akan meraih apa yang dia inginkan atau akan mampu menghilangkan apa yang tidak dia inginkan. Betapa banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam masalah yang berat, kepada kesulitan, lalu dia menyangka tidak ada jalan keluar dari hal ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada orang itu dengan cara yang tidak disangka, kadang atau seringkali dengan cara yang di luar nalar manusia. Baik karena amal-amal orang itu di masa yang lalu, amal soleh,
Seperti umpamanya apa yang terjadi pada diri Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dia dimakan oleh sebuah ikan besar, masuk ke perutnya. Secara logika, secara nalar dia tidak akan bisa keluar dari hal itu, dari perut ikan tersebut. Akan terus mati di sana dan terkubur di sana sampai hari kiamat. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 144, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu bukan orang yang sering bertasbih, pasti dia itu akan tinggal terus di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ada kalanya seseorang diselamatkan dari sesuatu yang secara logika, secara nalar, secara akal dia akan binasa dengan hal itu. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dari kesulitan yang secara logika hampir mustahil bisa selamat. Contoh apa yang diberikan oleh Allah berupa pertolongan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika perang Badar. Bayangkan perang Badar, perang dengan kekuatan yang tidak berimbang. Kaum muslimin hanya 300 orang lebih. Orang-orang kafir 3 kali lipat lebih, 1.000 orang. Dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang berlebih, dan orang-orang yang sudah berpengalaman perang 3 kali lipat, yang secara nalar, secara logika di atas kertas mestinya kaum kufar yang menang. Kekuatannya 3 kali lipat, kaum muslimin hanya 300 orang lebih. Oleh karena itulah Rasul alaihi salatu wassalam pun sampai berdoa, Rabbi in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abada. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini hancur binasa sekarang dalam perang ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Pertolongan Allah Azza wa Jalla turun dengan cara yang tidak diduga oleh manusia sebelumnya. Allah mengirim 1.000 malaikat yang turun berbondong-bondong. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat, ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah, berdoa, dan Allah mengabulkan permintaan kalian, bahwa aku akan mengirimkan 1.000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. 1.000 malaikat melawan 1.000 orang kafir. Ya tentu saja menang para malaikat. Ini pertolongan Allah Azza wa Jalla yang secara logika kemenangan kaum muslimin hampir mustahil, tapi ternyata mereka menang. Demikian juga pada waktu perang Ahzab, kaum muslimin dikepung di seluruh sekeliling kota Madinah dengan kekuatan yang dahsyat, gabungan antara beberapa kabilah yang memusuhi kaum muslimin. Tapi Allah Azza wa Jalla menurunkan bala tentara yang tidak terlihat. Allah kirimkan angin yang sangat besar yang menerbangkan tenda-tenda kaum kufar, memporak-porandakan seluruh pasukan kaum kufar sehingga lari tunggang langgang, kocar kacir. Selamatlah kaum muslimin. Demikian juga kisah Ashabul Ghar. Ashabul Ghar bukan pemilik gor. Gor di sini maksudnya gua. Sering kan kita bahas di pengajian ini pula. Banyak juga kita dengar dari ustadz-ustadz lain tentang 3 orang
yang kehujanan berteduh di dalam sebuah gua, lalu ada batu jatuh dari atas, lalu batu itu menutupi pintu gua. Mereka nggak bisa keluar, didorong oleh bertiga, tidak bergeming sedikit pun, apalagi terbuka. Secara logika mereka akan terkubur hidup-hidup selamanya di sana. Tapi apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka dengan cara mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara bertawassul kepada amal soleh mereka masing-masing. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang menjelaskan ketika seseorang berada pada kondisi yang super gawat, sampai-sampai dia berputus asa bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar, tapi tiba-tiba jalan keluar itu Allah berikan di luar dugaan mereka. Oleh karena itulah, jangan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang muslim, jangankan juga orang muslim yang multazim, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan orang kafir, orang musyrik, kalau orang itu berada dalam kondisi yang super gawat, kondisi yang mengancam jiwa mereka, lalu dalam kondisi seperti itu mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, memurnikan permintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata oleh Allah Azza wa Jalla dikabul. Itu orang musyrik. Begitu dikabul, kembali ke daratan, mereka berbuat syirik kembali. Di daratan mereka syirik. Kemudian mereka pergi berlayar ke tengah lautan. Di tengah lautan mereka diombang-ambikan oleh ombak yang dahsyat. Ketika kondisi super gawat, mereka tidak berdoa kepada sesembahan mereka, tapi mereka berdoanya secara ikhlas kepada Allah. Dikabulkan oleh Allah, diselamatkan ke daratan. Musyrik lagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa idza ghasyahum maujun kadhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka diombang-ambingkan oleh ombak, oleh gelombang, apa yang mereka lakukan? Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan permintaan dalam doanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan kembali mereka kembali ke daratan, di ayat ini mereka faminhum muqtasid, mereka berleha-leha lagi. Di ayat lain idzahum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat syirik, menjadi orang musyrik kembali. Orang ketika di daratan berbuat musyrik, berbuat syirik kepada Allah, ke lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah, dikabul oleh Allah, diberikan jalan keluar dari bahaya yang mengancam jiwanya, kembali selamat ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Itu orang musyrik seperti itu, dalam kondisi yang gawat sampai mereka berputus asa apakah akan selamat atau tidak. Satu-satunya harapan mereka hanya kepada Allah. Mereka mencoba berdoa kepada Allah, dikabul, diselamatkan. Itu orang musyrik. Bagaimana kalau orang itu orang muslim? Apalagi kalau orang muslim bukan sekedar muslim biasa, tapi muslim yang multazim, komitmen, loyal kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka doanya lebih layak untuk dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk 3 orang yang masuk ke dalam gua, terperangkap di dalam gua, lalu 3-tiganya berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada
amal solehnya masing-masing. Dan Allah memberikan jalan keluar yang menyebabkan mereka selamat dari kematian karena terperangkap di dalam gua. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berputus asa dari pertolongan Allah. Tidak ada satupun penyebab yang dianggap layak bagi seorang muslim untuk berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, dia sesat. Kenapa dianggap sesat? Karena dia tidak tertunjuki, tidak memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga hilangnya hidayah dari diri dia menyebabkan dia suudzon kepada Allah, suudzon atas kekuasaan Allah, suudzon atas rahmat Allah kepada dirinya, dan kesuudzonan dia kepada Allah dia wujudkan dalam bentuk putus asa. Allah berfirman, wa may yaqnutu min rahmati rabbi illa dhallun. Siapa sih orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat? Maknanya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi ayat ini mencakup dua hal yang sudah kita terangkan di masa pertemuan yang lalu, Jumat yang lalu menekankan tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Khawatir terhadap makar Allah ya harus. Dan kekhawatiran ini diaplikasikan dalam bentuk ikhtiar lahir dan batin. Batinnya berdoa kepada Allah, ikhtiarnya dengan cara beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan. Ya, dan poin yang kedua, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sedahsyat, sehebat apapun musibah dan kesulitan yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada kita. Dari penjelasan ini ditambah dengan penjelasan di hari Jumat yang lalu, kita tahu bahwa muallif rahimahullahu ta'ala ingin agar manusia itu memadukan antara khauf dengan roja. Khauf menyebabkan kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla, dan roja menyebabkan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh yang pertama, kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Kemarin kan kita sudah menjelaskan makna makar Allah. Makar Allah itu maknanya tipu daya Allah. Allah menipu, memperdayai orang-orang yang memang layak memperoleh sikap seperti itu, karena mereka juga bermaksud hendak menipu Allah, ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yakiduna kaida fa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi makar, tipu daya Allah Azza wa Jalla hanya tujukan kepada orang yang memang layak untuk diberikan sikap seperti itu. Nah, salah satu contoh penjelasan nyata kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah terhadap kita adalah kita ini tidak boleh tertipu oleh amal kita sendiri. Kita merasa umpama kita sudah bertauhid dengan tauhid yang lurus, manhaj pemahaman yang lurus, salat, ibadah yang lain, ngaji terus-terusan, berada di lingkungan pergaulan yang baik-baik. Jangan merasa dijamin saya mati dalam keadaan begini pula. Dijamin saya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Aman. Itu yang tidak boleh. Sebab kita tidak tahu akhir kematian kita. Itu pertama. Kedua, dalil dan sejarah dalam kehidupan manusia banyak
membuktikan betapa banyaknya orang yang aktif giat beribadah di masa muda tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Coba lihat iblis laknatullahi alaih. Dia tadinya ahli ibadah dengan ibadah yang hebat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan iblis itu selama 80.000 tahun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di langit dengan kualitas ibadah yang hebat. Tapi kenapa iblis kemudian berakhir dengan terlaknat? Itu pertama. Kedua, kita juga pernah mendengar kisah seorang rahib yang kemudian matinya dalam keadaan sujud ke iblis laknatullahi alaih. Dan itu oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kata Allah seperti syaitan ketika syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika manusia itu kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka akibatnya kedua-duanya menjadi kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Para ulama ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ayat ini berkaitan dengan rahim. Yang awalnya dia itu ahli ibadah terus, tapi kemudian dia terjerumus ke dalam beberapa maksiat, terjerumus ke dalam zina, terjerumus ke dalam pembunuhan yang akhirnya diketahui dialah pembunuhnya, kemudian mau dihukum mati, ya. Pas mau dihukum mati datang iblis. Kamu mau selamat, saya selamatkan asal kamu sujud kepada saya. Mendengar janji iblis seperti itu, tidak ada jalan lain bagi dia kecuali mengikutinya. Sujud dia ke iblis. Iblis tertawa sambil mengatakan, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hukuman mati dilaksanakan ketika dia sedang sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Dia mati dalam keadaan sul khatimah, para sekian puluh tahun menjadi ahli ibadah. Pernah juga enggak kita mendengar dua orang sahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ahli ibadah menemui kawannya ahli maksiat sedang bermaksiat, lalu ditegur, ittaqillah, takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Dia menjawab, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. 3 kali berturut-turut seperti itu sampai si ahli ibadah menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ringkas cerita, kedua-duanya diwafatkan. Di akhirat Allah menegur si ahli ibadah dengan cara, man dzalladzi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalan. Siapa sih yang berani bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Aku sudah ampuni dosa dia dan aku batalkan amal-amal kamu. Amal orang ahli ibadah dibatalkan. Kemudian Allah merintahkan agar si ahli maksiat tadi dimasukkan ke dalam surga dan ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, yang itu nanti juga akan kita jelaskan di dalam kitab yang sedang kita bahas dalam bab al-iqsam 'ala Allah. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu.
Orang ini telah berbicara dengan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dia ahli ibadah, tapi kenapa ke neraka? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu makar Allah. Oleh karena itu jangan tertipu dengan ibadah yang selama ini kita sudah lakukan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kualitas dari ibadah yang kita lakukan, baik zahir ataupun batin. Para ulama ketika mengupas kasus iblis, kasus rahib tadi, kasus orang yang ahli ibadah kemudian memvonis saudaranya dengan vonis tidak akan diampuni, tapi kemudian dia yang masuk neraka. Para ulama menjelaskan hal itu disebabkan karena orang-orang ini mungkin ketika melakukan ibadahnya tidak memenuhi dua syarat diterimanya ibadah yang Allah tetapkan. Mungkin kurang ikhlas atau mungkin kurang mutaba'ah. Adanya riya, adanya ujub seperti iblis. Ibadahnya melahirkan ujub, melahirkan takabur. Takabur itu merasa diri besar. Sedangkan makna ibadah apa? Makna ibadah al-khudu' wa tadallul. Merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Sikap takabur adalah sikap yang bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah itu sendiri. Hasil ibadah harus membuat orang tawadhu. Hasil ibadah kepada Allah harus membuat orang merasa hina, merasa rendah, bukan merasa besar, bukan merasa mulia. Dan ini menunjukkan ibadah iblis selama ini mungkin kurang dari aspek keikhlasan, makanya ditolak. Nah, Allah mau membongkar kekeliruannya tersebut dengan cara dibongkarnya ketakaburan dia. Diciptakannya Adam lalu disuruh sujud. Enggak. Malaikat yang lain disuruh sujud. Karena selama ini ibadahnya murni, pure karena Allah. Tapi karena iblis ada ketakaburan dalam melakukan ibadah, disuruh sujud kepada Adam baru terbongkar. Enggak mau dia sujud. Ditanya, ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu penyebabnya. Jadi apabila seseorang rajin ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, Allah membongkar kekurangan dia dalam melakukan ibadah. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang mutaba'ah. Kurang mutaba'ah karena apa? Karena kurangnya ilmu salah satunya. Kurangnya ikhlas karena apa? Kurangnya aspek tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka coba introspeksi ibadah yang selama ini kita lakukan, sudahkah memenuhi dua syarat diterimanya ibadah ini? Pertama, sudahkah ikhlas? Kita mungkin merasa ikhlas. Menurut pandangan Allah mungkin belum. Sudahkah kita mutaba'ah? Kita merasa sudah mutaba'ah. Menurut pandangan Allah mungkin belum. Maka perdalam lagi ikhlas, perdalam lagi mutaba'ah. Belum lagi dua syarat diterimanya ibadah itu, baru syarta sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan. Ada lagi syarta kamalil amal. Dua syarat sempurnanya amalan. Ini juga nggak boleh diabaikan. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin dalam bab ikhlas. Beliau menjelaskan syarta kamalil amal itu dua syarat sempurnanya amalan yang wajib ditambahkan terhadap dua syarat sahnya amalan. Syarat sempurnanya amalan yang pertama adalah al-musara'ah atau al-musabaqah, bersegera dalam melakukan amal baik. Karena itu diperintahkan. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Ampunan Allah dan surga itu maknanya amal soleh.
Amal soleh mengundang ampunan Allah. Amal soleh menyebabkan Allah merahmati dia sehingga layak masuk ke dalam surga. Bersegera. Dalam Al-Hadid beda lagi lafadznya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard uiddatil ladzina amanu billahi wa rasul. Berlombalah kalian. Yang namanya berlomba apa? Cepat-cepat, bukan palambat-lambat. Diperintahkan bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak lelet, tidak lemot. Kita kepada laptop yang koneksi internetnya lemot juga gemes banget ya. Bisa-bisa dibanting itu laptopnya. Ini koneksi kenapa sih? Sudah 10 provider dicoba semuanya lemot, lelet, yang dibanting laptopnya. Gemes kita. Tahu lemot itu bikin gemes, bikin marah. Dalam melakukan kebaikan, musara'ah atau musabaqah. Fala wala taniya fi dzikri, kata Allah. Jangan lelet dalam mengingat aku. Adanya larangan jangan lelet. Adanya perintah untuk bersegera, menunjukkan bersegera itu wajib. Dan ini termasuk penyempurna amalan. Kedua, penyempurna amalan kedua al-akhdhu bil quwwah. Al-akhdhu bil quwwah artinya memegang dengan segenap kemampuan. Khudhil kitaba bil quwwah. Ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah. Ya Yahya, ambil pegang kitab ini dengan sepenuh kekuatan. Makna mengambil kitab, melaksanakan isi kitab itu. Melaksanakan isi syariat Allah dengan segenap kemampuan, dengan segenap kesungguh-sungguhan. Melaksanakan syariat jangan asal-asalan. Jangan ala kadarnya. Jangan diambil yang minimnya. Dalam segala hal. Tapi ambil yang maksimalnya. Kalau umpamanya ya, ini rata-rata waktu Idul Kurban, panitia menerima titipan hewan kurban. Ini nih apa daftar harganya. Yang telepon banyak, berapa yang termurah? Untuk Allah Azza wa Jalla, untuk melakukan ibadah Allah yang paling minim. Ingat nggak kepada 2 anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban, yang satu diterima, yang satu ditolak? Siapa yang diterima? Yang diterima adalah orang atau anak Adam yang memilih kurban dari kambing terbaik. Itu yang diterima. Yang ditolak siapa? Dari yang terburuk, yang terburuk. Ini asal aja. Asal apa? Asal masuk dalam sebutan berkurban. Nih, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minim-minim. Karena itu menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan dalam melaksanakan syariat. Allah menyatakan khudil kitab bil quwwah. Pegang, laksanakan isi kitab ini dengan segenap kemampuan kamu. Dengan seluruh kesungguh-sungguhan kamu. All out, mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penyempurna yang kedua. Walhasil total general syarat diterimanya ibadah 4. 2 syarat sahnya ibadah. Dan kita dalam ibadah bukan sekedar sah, tapi juga harus sempurna. Sesempurna yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa. 4 syarat diterimanya ibadah. Pertama, 2 syarat sahnya yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, 2 syarat penyempurna ibadah yaitu bersegera dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Barulah ibadah itu diterima. Oleh karena itulah orang-orang yang pada masa mudanya aktif, giat beribadah, tapi ternyata dia mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah, mungkin orang ini tidak memenuhi persyaratan diterimanya ibadah tadi. Salah satu di antara yang 4 atau bahkan 4-4-nya atau 2 di antaranya, sehingga orang itu tidak diterima ibadahnya. Dan Allah tunjukkan ke orang banyak bahwa ibadah orang itu tidak diterima dengan cara dimatikan dia dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Itulah makar Allah kepada manusia.
Kita pernah mendengar hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab, ya, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, dia bertauhid, dia ibadah, dia amal soleh, dia banyak melakukan kebaikan, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia di akhir hayatnya belot, beramal dengan amalan ahli neraka. Siapa yang membelotkan? Allah SWT. Kenapa Allah membelotkan orang yang selama ini ahli ibadah? Menunjukkan selama ini ibadahnya tidak diterima. Mungkin kurang ikhlas, mungkin karena terjerumus ke dalam banyak bid'ah, karena tidaknya mutaba'ah. Mungkin karena kurangnya kesungguh-sungguhan. Mungkin karena seringnya ditunda-tunda. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ibadah seperti itu, ditolak. Lalu Allah belotkan di akhir hayatnya, mati dalam keadaan sul khatimah. Wal'iyadzubillah. Inilah makar Allah kepada manusia siapa saja, dan itu termasuk kita. Maka tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ada kekhawatiran. Khawatir kita sul khatimah, dan kekhawatiran ini harus mendorong kita untuk ikhtiar memperbaiki ibadah, memperbaiki 4 aspek diterimanya ibadah tadi. Meninjau ulang keikhlasan kita dalam ibadah, meninjau ulang ibadah-ibadah kita apakah sudah mutabah, sudah sesuai dengan sunnah Rasul SAW atau tidak, ataukah ditambah-tambah, ataukah dicampur aduk dengan tradisi, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan perasaan, dengan otak manusia. Apakah sudah bersungguh-sungguh ataukah masih asal-asalan? Apakah harus sudah bersegera dalam melakukan apa yang Allah perintahkan, atau masih ditunda-tunda, masih lelet, masih lemot dalam melaksanakannya? Kalau semua itu masih kurang, tingkatkan, sehingga Allah akan menganugerahkan sikap istiqamah kepada kita sampai kita di akhir hayat pun tetap di atas kebenaran dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah 2 perkara yang dijelaskan oleh muallif. Insyaallah untuk Jumat yang akan datang kita masuki pembahasan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa putus asa itu termasuk di antara reng-rengan dosa-dosa besar yang wajib untuk kita hindari. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Radio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Alhamdulillah. Fadhal. Dan kita akan hadirkan kembali untuk koneksinya putus. Biar nyambung atuh. Ya. Menyimak, dan untuk interaktif kami berikan kesempatan nanti silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543. Dari Khatar Islam kami hadir kembali setelah beberapa jeda berikut. Baik, sambil nunggu pertanyaan dari Raja, barangkali ada yang mau bertanya di sini, silakan. Boleh. Ikhwan boleh ngacung, boleh juga dengan apa? Dengan tulisan. Ya, Pak Armin. Khatar Islam Saudara Muslim Sakidah, alhamdulillah kita sudah kami kembali bersama Ustaz Hafizullah untuk sesi selanjutnya. Kita coba sama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan terputus ya, ada gangguan koneksi. Silakan terus. Baik, kita memasuki interaktif saja. Silakan. Baik. Khatar Islam pendengar dan pemirsa, kita langsung saja masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa hubungi kami 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Kami ingin coba sapa yang pertama. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami akan pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan singkat.
dari seorang ibu yang bertanya, Ibu Fia di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya belum diberikan amanah seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seseorang yang berkata bahwa saya belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki seorang anak. Apakah perkataan demikian bisa dibenarkan ya Ustaz? Mohon nasihatnya, karena saya sangat sedih mendengar hal ini dan juga desakan dari orang tua untuk bisa memiliki anak. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Iya, Ibu Fia di Tangerang, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengaruniakan momongan ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar dan sedekah. Allah kelak akan mengaruniakan baik rezeki ataupun harta yang berlimpah karena banyaknya istighfar, banyaknya sedekah. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam urzaq li walad." Wahai Rasulullah, saya sudah menikah, tapi saya belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta min kathratil istighfar was sadaqah. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Fafa'ala, lalu orang itu melakukan banyak istighfar dan banyak sedekah. Sampai akhirnya dia dikarunia anak sampai 9 orang. Dan kisah ini oleh para ulama dibahas dalam sebuah bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Ilajul Aqim maknanya pengobatan bagi orang yang mandul. Dan apa yang dijelaskan dalam hadis ini selaras dengan ayat dan banyak hadis yang lain. Siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan limpahkan kepada dia berbagai macam rahmatnya, diberi hujan sebagai rahmat, diberikan anak-anak yang banyak, diberikan juga rizki yang melimpah. Coba lihat surah Nuh. Ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah karena dakwahnya bukan memperoleh sambutan yang diharapkan tapi penentangan. Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kalian perbanyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan memberikan hujan kepada kalian, hujan rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian banyak harta dan anak-anak. Dijazmkannya yursil dan yumdid, yursili, dia kasroh padahal tadinya apa? Jazm, tadinya yursil, sukun, tapi karena sukun bertemu dengan sukun lagi alif lam, yursilis sama, maka sukun yang awal diberi harokat kasrah. Wa idza hurika bil kasri. Kalau yang jazm, yang sukun tadi mau diberi harokat, beri harokat dengan kasrah. Yursilis sama. Kenapa dia jazm? Sebab sebagai jawab dari istighfar. Kalau kamu istighfar syaratnya, jawabnya yursil. Kalau kamu banyak istighfar, Allah pasti akan mengirim kalian hujan. Wa yumdidkum, yumdid di sini jazm dengan tanda jazm sukun. Wa yumdid bukan ya wa yumdidu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Ini janji Allah bagi orang-orang yang banyak melakukan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, siapa yang ingin dikarunia putra atau putri, jangan berputus asa, tetap ikhtiar lahir,
ikhtiar syar'i di antaranya memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengaruniakan limpahan anugerahnya kepada orang seperti itu. Salah satunya adalah dalam bentuk diberikannya anak-anak yang selama ini menjadi harapan dia. Begitu Ibu Fia di Tangerang, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, taufik dan anugerah kepada ibu untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewujudkan janjinya kepada ibu untuk melimpahkan harta dan juga anak-anak yang kelak akan menjadi mujahid dan mujahidah di jalan Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz. Jawaban dan nasihatnya untuk Ibu Fia di Tangerang, juga untuk pendengar serta pemirsa lainnya. Kalau Islam khususnya kita berikan kesempatan, silakan untuk menelpon yang pertama kami berikan di 0218236543. Baik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah bimbang terhadap sesuatu yang aku lakukan, sebagaimana kesenanganku mencari jiwa hambaku yang beriman. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Pertanyaannya, apa hakikat dari kebenaran Allah? Kedua, apakah ini firman Allah untuk orang mukmin dan bagaimana untuk orang kafir? Apakah pelakuannya sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salamnya baik awal ataupun akhir jelas. Afan, Fawas bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas ke sini. Ya, inti dari Pak Bung Isan pertanyaannya adalah apa hakikat dari kebimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Hadis tersebut adalah hadis qudsi yang sahih diriwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari juga dalam Riyadhus Shalihin bab mahabbah. Dan itu kalimat terakhir dari hadis yang menyatakan salah satunya adalah kata Allah Azza wa Jalla, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kalau aku sudah mencintai, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia minta perlindungan, aku beri perlindungan. Terus kata Allah, tidak pernah aku merasa bimbang seperti kebimbanganku ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin. Aku tak ingin menyakitinya, tapi aku pun tidak mungkin membiarkan orang mukmin itu hidup terus. Yang dimaksud taraddudi di sini, kebimbangan Allah adalah perasaan ketika dihadapkan kepada kematian seorang mukmin. Seorang mukmin akan mati, mengalami sakit. Ada yang disebut dengan sakaratul maut. Membuat dia menderita. Dan berat atau ringannya sakaratul maut tidak ditentukan oleh soleh atau tidaknya orang itu. Orang yang soleh sekalipun bisa sangat menderita ketika mau mati, seperti yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat
seseorang menderita seperti menderitanya Rasulullah SAW ketika akan mati. Di hadapan beliau ada wadah air, lalu beliau celupkan kedua tangan, lalu diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Demikian juga Amr bin As radhiyallahu an, demikian juga Imam Ahmad rahimahullah, dan banyak para ulama yang ketika meninggalnya mengalami penderitaan. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan dosa-dosanya dengan penderitaan itu. Sehingga Imam Al-Qurtubi menyatakan kalau ada seorang soleh melakukan dosa selama hidupnya, Allah hapuskan dosa itu dengan dibalas dengan musibah, dengan penderitaan. Penderitaan dan musibah yang Allah berikan kepada dia menghapus dosanya. Dan ketika orang soleh itu akan mati dan ada dosa yang belum dibalas di dunia, Allah berikan sakaratul maut yang membuat dia menderita. Dengan penderitaan di sakaratul maut itu menggugurkan semua dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Yang ada yang tersisa hanya pahala kebaikan. Sebaliknya orang kafir memiliki banyak kebaikan di alam dunia. Kebaikannya oleh Allah dibalas dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan popularitas, dengan kesenangan duniawi karena kebaikan dia. Dan bila orang kafir itu mau mati dan ada kebaikan yang belum dibalas di dunia oleh Allah, maka Allah entengkan dia dalam sakaratul maut. Enak, tenang, gleser begitu saja tanpa menderita sedikit pun, sehingga habis semuanya kebaikannya, yang tersisa hanyalah dosa. Tinggal babak belur diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika Allah akan mewafatkan orang mukmin itu akan menderita. Tapi enggak mungkin orang mukmin tidak diwafatkan oleh Allah hidup selama-lamanya, enggak mungkin. Inilah yang disebut dengan taraddudnya Allah Azza wa Jalla. Dia tidak ingin membuat orang mukmin kekasih Allah, wali Allah menderita karena kematiannya, tapi dia juga tidak memungkinkan orang soleh tersebut hidup selama-lamanya. Itulah penjelasan para ulama ketika membahas tentang hadis kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Muisan. Kita akan untuk yang berikutnya. Pertanyaan yang kembali datang dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari seorang hamba Allah di Jakarta, dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan menghadapi suami yang futur? Dia sering melakukan keharaman tetapi merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dia pernah mengaji sunnah, akan tetapi saat ini meninggalkannya. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fik, ibu yang bertanya barusan. Iya, mudah-mudahan tidak banyak, tapi ada orang yang ngaji sunnah, tapi kemudian dia salah faham terhadap apa yang dia terima di pengajian, terutama ketika membahas keutamaan tauhid. Asal bertauhid, Allah tidak akan mengazabnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Dijawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika menjelaskan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man lam yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hambanya selama hamba itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Siapa yang tidak berbuat syirik, Allah tidak akan mengazabnya. Akhirnya dia hanya berpegang kepada tauhid. Tapi dia menjerumuskan diri ke dalam maksiat, ke dalam dosa-dosa besar. Dengan anggapan asal tidak menyekutukan Allah tidak akan diazab.
Ini sebuah kekeliruan. Lalu Mu'adz, wahai ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak saya kasih kabar gembira ini kepada orang? Boleh enggak saya ceritakan hal ini kepada orang lain? Kata Nabi SAW, la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan kamu sebarkan berita ini lalu mereka ittikal. Jadi Mu'adz dilarang oleh Nabi memberitakan apa yang baru saja diterangkan oleh Nabi SAW. Pertanyaan, Mu'adz memberitahukan enggak hal ini kepada orang lain? Memberitahu, apa buktinya? Ini ada hadis ini sampai kepada kita ya. Lalu apakah Mu'adz durhaka kepada Nabi SAW? Dijawab tidak. Mu'adz memberitahukan ini di akhir hayat, ta'assuman, karena merasa berdosa kalau tidak disampaikan. Ini ilmu, tapi dia menyampaikan kepada orang yang dipastikan tidak akan salah faham terhadap hadis ini. Lalu para ulama membahas dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam kitab Tauhid yang kita akan bahas nanti juga dibahas pada babnya insyaallah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, termasuk maksiat. Sebab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan setiap kemaksiatan pada hakikatnya dia menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya, dengan syaitan laknatullahi alaih. Ketika seorang akan mencuri, dia tahu Allah melarang, tapi syaitan mendorongnya. Siapa yang dia taati? Syaitan. Bukankah itu menyekutukan Allah? Maka setiap maksiat adalah perbuatan syirik, tapi itu syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Oleh karena itu orang yang bertauhid dengan ketauhidan yang sempurna, yang benar, dia tidak akan menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Dia tidak akan menyekutukan Allah dengan syaitan. Dia tidak akan bermaksiat sekecil apapun. Dan itu akan selaras atau berbanding lurus dengan apa? Dengan pemahaman tauhidnya. Oleh karena itulah, ya, betul Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Adil. Tidak adil kalau orang berdosa terus tanpa tobat, tanpa melakukan kebaikan, lalu dosa-dosanya begitu saja diampuni. Adil enggak Allah? Enggak. Maha Pengampunnya Allah tidak lepas dari maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang soleh dengan orang yang berdosa sama-sama masuk surga, maka berarti Allah menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang durhaka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah menyatakan begitu. Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang soleh dengan orang-orang durhaka? Enggak sama sekali. Sebab itu tidak adil. Masa orang durhaka diampuni, orang soleh diampuni juga? Adilkah Allah? Enggak. Ya Allah Maha Pengampun bagi orang yang memang layak diampuni. Maha Pengampun bagi orang yang minta ampun atas dosanya. Maha Pengampun bagi orang-orang yang tobat dari dosa-dosanya. Allah akan ampuni. Allah hapus semua kesalahannya. Allah ganti kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan. Adapun kalau orang berdosa kemudian musir atau terus-menerus di atas dosanya dan merasa aman dari azab Allah karena Allah Maha Pengampun, berarti dia sudah suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Di mana letak ketidakadilannya? Allah tetap mengampuni orang berdosa walaupun orang itu tidak layak diberi ampunan. Walaupun orang itu tidak bertobat, tidak ada penyesalan, malah merasa aman. Dengan apanya? Dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Maka beritahu kepada suaminya bahwa betul Allah Maha Pengampun, tapi ampunan Allah tidak turun ujug-ujug begitu saja. Allah tidak menurunkan ampunan kepada orang yang merasa aman
dari azab Allah atas dosa-dosanya. Enggak, harus ada ikhtiar berupa tobat, berupa penyesalan, berupa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian saja Ibu dan hadirin di sini, juga pendengar Radio Roja manapun dan para pemirsa TV Roja. Cukup sampai di sini saja karena di sini sudah mau masuk adzan maghrib. Insyaallah kita akan sambung lagi bahasan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.